Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat semua dong? Puji Tuhan. Senang sekali bisa bertemu adik-adik lagi di ibadah hari ini. Nah, biar semangat sebelum kita mulai ibadah kita nyanyi dulu sama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman. Semua mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah lagi. Tuhan tolong kami agar bisa duduk tenang mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, biar lebih semangat, cuman duduk aja kan bosan. Berdiri yuk, kita semangat nyanyinya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi, ku turun, 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 turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Wah, adik-adik, lagu itu bilang apa? Tuhan Yesus selalu ada beserta kita. Kapan sih, Ci? Kapan saja? Di mana? Di mana saja. Nah, jangan duduk dulu. Masih semangat kan? Kita mau nyanyi lagi, pakai gerakan lagi. Yuk, semuanya semangat. With Christ in the face so we can smile at the storm. Smile at the storm.
Smile at the storm with Christ in the face, so we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home with Christ in the face, so we can smile at the storm as we go sailing home. In the face, so we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm with Christ in the face, so we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home with Christ in the face, so we can smile at the storm as we go sailing home. Wow, luar biasa. Lagu itu bilang kalau bersama Tuhan Yesus saat badai pun kita bisa tetap tersenyum. Luar biasa kan adik-adik? Jadi nggak ada yang perlu adik-adik takuti. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita, duduk yang tenang. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau berikan. Kami sudah bernyanyi memuji Engkau. Sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hari ini Cici mau cerita mengenai bangsa Israel yang dipelihara oleh Tuhan di padang gurun. Bangsa Israel sudah berangkat dari Laut Merah mengikuti tiang awan yang terus memimpin mereka. Tiang awan memimpin bangsa Israel dari Laut Merah ke gurun Syur. Mereka berjalan selama 3 hari tanpa menemukan air bersih. Dalam terik matahari, mereka ingin minum karena haus sekali. Tetapi tidak ada air di sana, semua tandus dan kering. Kemudian mereka menemukan sumber air. Mereka bergegas menuju sumber air tersebut dan segera mencelupkan tangan untuk minum. Namun air tersebut pahit dan tidak dapat diminum. Mereka berteriak, "Pahit! Air ini pahit dan tidak dapat diminum." Mereka menamai tempat itu Marah, yang dalam bahasa Ibrani berarti pahit. Lalu bangsa yang haus itu bersungut-sungut dan mengeluh marah kepada Musa. "Apa yang akan kami minum?" Musa lalu berseru meminta tolong kepada Tuhan. Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa dan menyuruh Musa untuk melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air pahit itu berubah menjadi manis dan layak untuk diminum.
Setelah bangsa itu puas minum, Tuhan berbicara kepada bangsa itu melalui Musa. Jika kamu mendengarkan dan taat kepada Tuhan, maka Dia akan menjauhkan kamu dari malapetaka. Dia adalah Tuhan yang menyembuhkanmu. Dari Mara, Tuhan memimpin bangsa Israel ke suatu tempat yang indah sekali. Mereka berjalan melalui gurun menuju tempat yang bernama Elim. Dan di sana mereka menemukan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Di situ mereka berkemah dan beristirahat. Bangsa Israel beristirahat sepuas-puasnya di Elim. Dengan semangat baru, bangsa Israel berangkat meninggalkan Elim menuju gurun Sin. Di padang gurun, mereka menjadi lapar karena persediaan makanan dan minuman sudah mulai habis. Dan mereka mulai bersungut-sungut lagi kepada Musa dan Harun. Bangsa Israel berkata, "Di Mesir kami punya banyak makanan, tapi kamu membawa kami kepada gurun ini untuk mati kelaparan." Musa berseru meminta tolong kepada Tuhan karena sungut-sungut bangsa Israel. Tuhan berkata kepada Musa, "Aku akan menurunkan roti dari surga selama 6 hari seminggu. Pada hari yang ke-6, mereka harus mengumpulkan 2 kali lipat, karena pada hari yang ke-7 tidak akan ada roti dari surga, karena itu adalah hari perhentian." Musa dan Harun berkata kepada bangsa Israel, "Tuhan sudah mendengar sungut-sungutmu dan akan mengirimkan daging pada sore hari dan roti pada pagi hari, supaya kamu tahu bahwa Dia adalah Allah yang menyediakan." Harun berkata kepada bangsa Israel untuk datang kepada Allah. Ketika mereka melihat kemuliaan Allah tampak pada awan. Tuhan berjanji kepada Musa akan mengirimkan daging pada sore hari dan roti pada pagi hari. Pada sore hari, datang segerombolan besar burung puyuh di perkemahan. Mereka menangkapnya dan memakan daging puyuh yang lezat itu. Keesokan harinya mereka menemukan lapisan embun pada permukaan tanah yang mengering dan menjadi seperti serpihan tipis es. Mereka bertanya kepada Musa, "Apakah ini?" Bahasa Ibrani untuk apakah ini adalah mana. Musa menjelaskan, "Ini adalah roti yang dijanjikan Allah. Tiap-tiap orang mengumpulkan sebanyak yang mereka perlukan. Jangan mengumpulkan lebih dan menyimpannya." Semua orang mulai mengumpulkan mana. Mana berbentuk seperti biji ketumbar putih dan rasanya seperti wafel yang terbuat dari madu. Musa menjelaskan bahwa mereka mengumpulkan secukupnya setiap hari selama 5 hari, dan hanya hari ke-6 mereka mengumpulkan 2 kali lipat, karena tidak akan ada mana pada hari ke-7. Bangsa Israel taat dengan hanya mengumpulkan secukupnya untuk hari itu. Namun, beberapa orang bersikap tamak dan tidak taat. Mereka mengumpulkan lebih dari yang mereka butuhkan dan menyimpannya semalaman. Keesokan harinya, mereka menemukan mana tersebut penuh ulat dan berbau busuk. Pada hari ke-6, mereka mengumpulkan sebanyak 2 kali lipat seperti yang diperintahkan Tuhan. Pada hari ke-7, mereka menemukan bahwa mana yang mereka simpan masih segar dan dapat dimakan. Namun ada beberapa orang yang mencari mana pada hari yang ke-7 dan tidak menemukannya. Musa menjadi marah kepada orang-orang tersebut dan berkata, "Tuhan memerintahkan bahwa hari ke-7 adalah hari perhentian. Semua orang harus tinggal di kemah dan beristirahat." Bangsa Israel melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian. Mereka berjalan menuju Gunung Sinai. Mereka makan mana setiap hari selama 40 tahun. Ketika bangsa Israel berkemah di Rafidim dan tidak ada air yang dapat diminum, mereka mulai mengeluh dan bertengkar dengan Musa, menuntut, "Berikan kami air untuk diminum." Lalu Musa berkata, "Mengapa kamu berbantah-bantah dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan?" Musa menangis meminta tolong kepada Tuhan. "Apa yang harus aku lakukan pada orang-orang ini? Mereka akan melempariku dengan batu." "Pergilah kepada mereka dan bawa beberapa tua-tua Israel denganmu ke Gunung Horeb. Bawa orang-orang dekatmu dan pukullah batu tersebut." Tuhan menjawab Musa. Para tua-tua Israel mengikuti Musa ke Gunung Horeb dan mereka menyaksikan Musa memukul batu tersebut. Air mengalir dari batu tersebut seperti yang Tuhan janjikan. Semua orang minum air tersebut. Musa menamai tempat itu Massa dan Meribah, karena di sana mereka meragukan Tuhan. Tuhan menepati janjinya dan menyediakan makanan dan minuman di padang gurun. Adik-adik, seperti cerita yang barusan Cici sampaikan, terbukti bahwa Allah kita selalu menepati janjinya. Dia selalu memelihara hidup kita. Jadi, adik-adik jangan khawatir ataupun takut ya. Nah, untuk ayat hafalan untuk minggu ini terambil dari
Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kita ulangi sekali lagi ya. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Sekarang kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Jadikanlah kami anak-anak yang taat, dan biarlah kami selalu mengingat janji-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita bikin aktivitas yuk. Gampang kok, alatnya juga sederhana. Kalian bisa pakai apa yang ada di rumah. Cici tunjukin ya. Adik-adik akan butuh kertas warna. Kalau nggak punya ini, adik-adik juga bisa pakai kertas origami atau kertas putih biasa sekalipun. Nah, nanti caranya kertasnya dipotong-potong seperti ini. Ada yang berukuran besar, sedikit lebih kecil. Lalu yang berbentuk panjang seperti ini. 2 bulatan kecil. Pulpen tinta hitam atau spidol. Gunting dan lem. Untuk adik-adik balita minta bantuan mama, papa, atau kakak ya. Jangan pakai sendiri. Yuk kita mulai ya. Nah yang besar kita lipat 2 seperti ini. Yang kecilnya kita lem. Lemnya jangan semua ya, setengah aja. Seperti ini. Oke, lalu kita bikin matanya. Yang lingkaran kecil-kecil buat mata, tempel ke sini. Satu lagi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita lem lagi. Nah, jadinya seperti ini. Nah, selanjutnya kita bikin matanya ya. Pakai spidol atau pulpen. Seperti ini. Belum selesai loh, sedikit lagi ya. Bikin lingkaran-lingkaran seperti ini, di lingkaran yang ditempel. Lalu kita pakai pensil warna. Kita warnain sedikit ya. Warnanya bebas ya, adik-adik boleh pakai warna apa aja yang adik-adik suka. Jadinya seperti ini. Nah adik-adik, bagian belakangnya
ditulisin ayat hafalan hari ini ya. Ayat hafalannya apa sih? Ayat hafalan hari ini diambil dari Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kita tulis yuk. Nah, jadi deh. Kalau adik-adik tidak punya kertas berwarna seperti yang tadi Cici bilang, boleh pakai kertas putih biasa. Nanti adik-adik warnai sendiri ya. Oke adik-adik, aktivitas kita sudah selesai. Selamat mencoba. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah menghafal ayat juga. Sekarang rangkaian ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa, minggu depan harus ikut ibadah lagi ya. Jagalah kesehatan dan tetap bersukacita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.